Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Oke, materi sebelumnya itu tentang KSP dan kelarutannya, konsep dasarnya ya. Sudah paham kan? Sekarang kita lanjutkan ke konsep part 2 yaitu KSP, pengaruh ion sejenis. Oke, tanpa berpikir panjang, langsung kita ke materinya, yaitu KSP dalam pengaruh ion sejenis atau senama. Oke, adik-adik semua, teman-teman semua, materi ini itu kalau konsep dasarnya bisa, maka materi yang selanjutnya ini pasti bisa juga. Jadi, pengaruh ion sejenis atau kadang-kadang ditulis itu adalah ion senama. Jadi pengaruh ion sejenis atau ion senama. Itu pengaruhnya apa terhadap kelarutannya? Ini menyebabkan pengaruh ion sejenis ini menyebabkan harga S-nya, S kemarin apa? Solubility atau kelarutannya itu semakin kecil. Kalau harga S-nya itu semakin kecil, maka dia akan semakin mudah mengendap. Maka dia akan semakin mudah mengendap. Jadi, kesimpulannya, kalau nanti ada ion sejenis di situ, maka dia semakin mudah mengendap. Contoh, misalkan ada contoh soal. Contoh soal, kita buktikan betul apa enggak konsepnya itu. Contoh soal. Misalkan saya punya KSP, MgOH 2 kali. KSP-nya adalah misalkan 4 kali 10 pangkat min 12. Hitung yang pertama adalah kelarutannya dalam air. Berapa? Kelarutannya dalam air. Nanti kita bandingkan ya. Yang kedua, hitung kelarutannya dalam larutan MgCl2 0,01 M molaritas. Ini ketemu berapa? Yang C, saya tambah lagi supaya lebih mantap ya. Kelarutannya dalam larutan NaOH. Sama, kita buat konsentrasinya sama, yaitu 0,01 M. Maka ini bisa kita jawab, ya, Yang pertama itu dalam air. Dengan rumus yang kemarin saya kasihkan, berarti masih ingatkah teman-teman semua mencarinya, yaitu kayak kemarin Mg, materi yang lalu ya, MgOH 2 kali, mencari KSP-nya adalah X pangkat X, Y pangkat Y, S, X ditambah Y. Di mana Mg-nya adalah X-nya, karena ada 1 berarti X-nya 1. OH-nya ada 2 berarti Y-nya adalah 2. Kita masukkan ke sini berarti 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, S, 1 ditambah 2. Jadi rumus KSP-nya adalah 1 dikali 4
S pangkat 3. Jadi rumus KSP-nya ketemu sama dengan 4S pangkat 3. Yang dicari adalah kelarutannya. KSP-nya diketahui 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. Jadi S-nya ini kita coret, berarti S-nya ketemu 10 pangkat min 4. Jadi kelarutannya dalam air ternyata adalah 10 pangkat min 4. Sekarang pertanyaannya, berapakah kelarutannya dalam larutan MgCl2? Maka bisa kita jawab di sini. Oke. Untuk kelarutannya dalam MgCl2 0,01 m, kalau pakai cara pengionan, maka kita ionkan dulu, yaitu MgOH 2 kali, kalau diionkan, itu jadi Mg2 plus ditambah 2OH-. Masih ingat kemarin pengionan kalau ini S, berarti ini S, berarti ini berapa? 2S, karena ada perbandingan koefisien. Kemudian larutan berikutnya adalah apa? MgCl2 kalau diionkan sama dengan Mg2 plus ditambah 2Cl-. MgCl2 adalah 0,01 m atau 10 pangkat min 2. Berarti saya tulis ini 10 pangkat min 2. Ini juga 10 pangkat min 2. Ini berapa kalinya? 2 kalinya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Mana yang sejenis? Nah, kalau kita lihat yang sejenis adalah Mg. Maka Mg kita kotai. Berarti inilah yang sejenis. Jadi rumus KSP-nya adalah, KSP-nya sama dengan, karena ini sejenis, dia akan menambah ke sini. Karena S-nya itu sangat kecil, 10 pangkat min 4, ditambah 10 pangkat min 2, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 2, bla 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 gitu ya. Yang paling kecil adalah 10 pangkat min 4, maka S ini diabaikan. Jadi S ini diabaikan, dianggap tidak berpengaruh. Tapi jikalau S-nya ini agak besar ya, artinya kalau dia ditambah ini berpengaruh, maka harus dijumlah. Karena saking kecilnya si S, maka dia tidak berpengaruh. Maka yang ditulis hanya 10 pangkat min 2. Jadi ini saya tulis 10 pangkat min 2. Karena ini tidak sejenis, maka tetap kita tulis seperti biasa. Berarti kita tulis 2S pangkat koefisiennya. Tinggal kita masukkan harga KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 2. 2S kuadrat, 2S dikuadratkan jadi 4S kuadrat. Kemudian kita coret 4-nya. Ini kita coret 4-nya. Kemudian 10 pangkat min 12 dengan 10 pangkat min 2 kita coret tinggal 10 pangkat min 10. Ini adalah S kuadratnya. Jadi S-nya ketemu 10 pangkat min 5. Kita bandingkan kelarutan dalam air 10 pangkat min 4. Kelarutan dalam ion sejenis 10 pangkat min 5. Berarti bertambah besar apa bertambah kecil? Ternyata bertambah kecil. Sehingga terbukti bahwa adanya ion sejenis atau senama menyebabkan kelarutannya semakin kecil. Artinya semakin mudah mengendap. Sekarang kita ke yang C. Sama prinsipnya dengan mengerjakan yang B, tapi ini yang dimasukkan ke dalam larutan yaitu NaOH. Kita coba sekarang. Langkah-langkahnya sama. Yuk kita ionkan. Berarti MgOH 2 kali diionkan jadi Mg2 plus
ditambah 2OH min. Kalau ini adalah S, berarti ini juga S, ini juga 2S. Kenapa? Karena dia 2 kalinya. Kemudian yang berbeda, kalau ini dimasukkan ke dalam larutan MgCl2, sekarang dimasukkan ke dalam larutan apa? NaOH. Maka saya tulis adalah NaOH. Jadi apa? Jadi Na plus ditambah OH min. Sama 0,01, jadi ini 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Ini juga 10 pangkat min 2 karena perbandingannya adalah 1, 1, 1. Sekarang kita lihat mana yang sejenis, ternyata adalah bukan Mg tapi OH. Maka OH yang kita kasih kotak karena dia yang sejenis. Jadi nanti ini akan menggantikan posisinya 2S dikarenakan harga S sangat kecil atau nanti diabaikan. Jadi rumusnya jadi gimana? KSP tetap, karena dia tidak sejenis, maka saya tulis S. Kemudian 2S diganti berapa? 10 pangkat min 2. Karena ada koefisien di sini, maka dikuadratkan. Tinggal masukkan angka-angkanya, KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan S, ini jadi 10 pangkat min 4. Jadi S-nya ketemu 4 kali 10 pangkat berapa? Min 12 sama min 4 tinggal min 8. Ternyata tambah kecil lagi dibanding kelarutannya dalam air. Sehingga terbukti dengan adanya ion sejenis, harga S-nya semakin kecil. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, gimana kalau saya tidak bisa mengionkan antara MgOH atau MgCl atau NaOH? Maka ada cara lain, saya buatkan caranya ya. Pakai cara ini, kita buatkan cara cepatnya ya. Kesimpulannya, ini manusia Homo suka pentul. Pakai ini aja. Kalau seandainya tidak bisa mengionkan, maka pakai rumus yang saya kasihkan ini. Kesimpulannya, manusia Homo suka pentul. Homo itu apa? Yaitu sejenis. Berarti pentul ini artinya dia yang tidak sejenis. Tidak sejenis. Nah, soal ini akan kita selesaikan dengan rumus ini. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Nah, tadi awalnya kan MgOH 2 kali. MgOH 2 kali. Kemudian dimasukkan ion sejenis yaitu ke dalam ion sejenis yaitu MgCl2. Sebanyak berapa? Sebanyak 10 pangkat min 2M. Dengan KSP-nya adalah KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 12. Yang diminta S-nya ini berapa kelarutannya? Kalau kita cek di sini, MgOH 2 kali ditambah MgCl2. Berarti ada yang sejenis. Siapa? Mg. Berarti Mg adalah sejenis. Maka kita tulis, ada berapa Mg-nya? Ada 1. Maka homonya adalah 1. Kemudian OH ini sejenis apa tidak? Tidak. Ya, nggak ada yang sejenis. Maka ini sebagai pentul-pentulnya. Pentul-pentulnya adalah 2. Nah, kita masukkan ke rumus cepatnya ini. Apa tadi rumusnya masih ingat? KSP sama dengan manusia Homo suka pentul. Yuk kita mainkan. KSP-nya adalah berapa? 4 kali 10 pangkat min 12
sama dengan, ini yang disebut dengan manusia. 10 pangkat min 2. Kita masukkan ke sini 10 pangkat min 2. Homonya adalah berapa? 1. Karena 1 kita kurungi 1. Nah, gini. S suka. Pentul-pentulnya ada berapa? 2. Berarti S 2. Ini 2. Ini 2. Jadi pentul-pentul itu bukan hanya omongan, tapi berupa angka. Setelah itu kita kerjain. Berarti 4 kali 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 2. S kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Kita coret. 4-nya kita coret. Min 12 sama min 2 tinggal 10 pangkat min 10. Sama dengan S kuadrat. Jadi S sama dengan 10 pangkat min 5. Sama dengan hasilnya ini. Tapi ini harus mengionkan, yang ini langsung masuk rumus. Tidak percaya, misalkan yang C, yuk kita coba yang C. Yang C, yang dimasukkan ke dalam larutan NaOH. Langsung ya, ini yang tadi B, yang ini sekarang yang C. Kita masukkan rumus cepatnya ini ya. MgOH 2 kali. Kemudian kelarutannya dalam NaOH. Dalam NaOH. Sama, M-nya adalah 10 pangkat min 2M. Di mana KSP-nya juga sama. KSP-nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 12. Yang diminta S-nya. Kita buktikan, apakah sama dengan ini hasilnya? Nah, yuk kita bareng-bareng. Sekarang yang sejenis, Mg-nya, apa OH-nya? Oh, ternyata OH, karena ini ada OH, ini ada OH. Berarti yang sejenis adalah OH. Maka, angka 2 ini bukan pentul-pentul, tapi homo, karena sejenis. Homonya ada 2. Kemudian Mg-nya, karena nggak ada yang sama, berarti dia tidak sejenis. Maka ini pentul-pentulnya adalah 1. Tinggal kita masukkan ke rumus cepatnya, yaitu, sambil diingat-ingat, kesimpulannya, manusia homo suka pentul. Kita masukkan angka-angkanya. 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan manusianya sama, yaitu 10 pangkat min 2. Homonya ada berapa sekarang? Ada 2. Berarti ini pangkat 2. Suka pentul-pentulnya ada 1. S pangkat 1 dikali 1 pangkat 1. Maka dia tidak berpengaruh. Nah, ini tetap 4 kali 10 pangkat min 12. Yang ini 10 pangkat min 4 sama dengan S. Jadi S-nya sama dengan, ayo kita hitung, 4 kali 10 pangkat min 8. Ternyata hasilnya sama dengan yang pakai pengionan. Tapi hati-hati teman-teman semua, seandainya nanti ada soal, misalkan M-nya ini, misalkan yang sejenis itu adalah Cl, misalkan ya, yang sejenis Cl, maka masuk ke manusianya, Cl-nya ini kan ada 2. Maka 2 dikali manusianya ini untuk masuk ke sini. Berhubung ini yang sejenis adalah Mg dan Mg adalah hanya 1, maka langsung ini sebagai manusianya. Tapi kalau nanti seandainya ada soal yang sejenis itu lebih dari 1, maka harus dikalikan dengan manusianya. Itu. Oke? Paham ya? Tadi ada 2 cara yang saya kasihkan untuk materi ini. Ada cara ion. Kalau yang pinter jago mengionisasi, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak pinter ionisasi, maka ada cara yang kedua. Pakai cara cepat ini ya. Oke. Jangan lupa, tetap semangat belajarnya. Yang belum paham, seperti biasa, silakan komen di komentar ya.
Dan kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa di-share ke yang lainnya supaya manfaatnya nanti lebih banyak lagi. Dan tunggu lagi video terakhir untuk KSP, materi KSP ini, yaitu pengendapan dan hubungannya dengan pH. Oke, jangan lupa, semangat, dan saya doakan teman-teman sehat selalu. Sekian materi hari ini. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.